itu puasa plus. Puasa tapi matanya dia jaga. Bagaimana jaga mata? Keluar kok dari grup WhatsApp yang banyak film-film pornonya. Karena tong itu grup WhatsApp sangin film porno no sebar. Dilihat dosa tidak dibuka, penasaran ki. Buka ki. Daripada bikin penasaran, masuk bawan no, pulang mako di situ grup. Supaya kau tidak dibilang sombong, pamit kok. Mohon maaf dalam rangka memuliakan bulan suci Ramadan dan menyempurnakan ibadah saya pamit karena saya tidak mampu menahan dari godaan-godaan film dan foto-foto porno. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi katte. Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan luar biasa, subuh seperti ini jangan pikir setan membiarkan kita untuk tinggal duduk di masjid. Mapalanya wana setannya, dia berusaha menggoda kita. Pulang mako, ngantuk mako itu. Satu malam kau tarawih, tahajud lagi, pulang mako banyak amalmu itu. Yang duduk-duduk dekat pintu itu biasanya itu sasarannya setan. Coba mau pulang. Mudah-mudahan kita buktikan malam ini, subuh ini, kita semua termasuk pemenang mengalahkan setan. Amin. Dan setan berikutnya handphone. Dia tinggal tapi dia namang kalinga sibuk. Itu perhatiannya setan juga itu. Dia kok ada WhatsAppmu masuk, ada WhatsAppmu, balas sih. Itu setan itu. Sudah dikasih tahu masih tong sibuk. Bukan temannya setan, dia sudah jadi setan itu. Jadi simpan dulu HP tak sebentar jamak live. Jami siaran langsung. Nanti ada salah ngomong lagi saya kodong, salah picak masih deh. Kita simpan saja dulu HP tak, kita dengar. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, salah satu makna kehadiran bulan suci Ramadan, seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, Das'ad, 11 bulan kau lupa kak, 11 bulan kau panrasu-rasu, mual lupai kak, halal haram kau terjang semua. Wala ta'asu birrauhillah, jakmu peturenu, jangan kau kecewa. Saya hadirkan kau 1 bulan menghapus dosa-dosamu. Ramadan ini aplikasi apa? Membersihkan virus. Biasa di handphone, laptop banyak virus, perlu dibersihkan. Nah, biasa kita download penghapus virus itu. Ramadan ini penghapus dosa dan kesalahan. Tapi apakah semua yang memasuki Ramadan otomatis hapus dosanya? Tidak. Harus ada cara-caranya. Harus ada kegiatan yang membuat dosa dan kesalahan kita dihapus. Agak napale? Apa gerangan? Yang pertama menghapus dosa dan kesalahan kita. Ada yang disebut ibadah mahdah. Penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ritual yang membuat kita diampuni dosa dan kesalahan. Apa itu? Itulah yang disebut puasa. Dengan puasa yang baik, dengan puasa yang sesuai yang dianjurkan agama, hapus dosa. Pamakadena bitta man shoma ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang berpuasa Ramadan lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah, ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dengan catatan puasa yang bagaimana? Puasa plus. Kalau sekedar menahan lapar dan minum, berhubungan badan dengan sengaja, tapi tetap gosip, tetap pendengki,
tetap makan pabuka tapi uang haram, tetap menyebarkan konten-konten porno. Itu mian Nabi de muruntu aga-aga kecuali malupu nama dekah. Kamu tidak dapat apa-apa dalam puasamu kecuali lapar dan dahaga. Itukah yang menghapus dosa? Bukan. Yang menghapus dosa adalah puasa paripurna, puasa yang sempurna. Apa puasa sempurna itu? Itu yang lebih populer kita sebut dengan saum. Syam, anjuran menahan makan, minum, berhubungan badan dengan sengaja. Itu Al-Baqarah 183. Itu syam. Yang penting dek mumandre. Yang penting kau tidak minum dengan sengaja. Kalau sengaja batal, tidak sengaja tidak batal. Jam 7 bangun kesiangan, terbiasa setiap hari makan bubur ayam. Nah dapat di meja cambuk, habis. Weh, puasa paling orang ini hari 12 nih. Selama kau tidak sadar, lanjutkan puasamu. Puasamu yang kau lanjutkan, bukan makanmu. Tidak sengaja minum, berhubungan badan secara tidak sengaja tidak batal. Kalau bapak-bapak berhubungan badan siang jam 9 tidak sengaja, tidak batal itu. Yang penting tidak sengaja Pak. Tapi kira-kira nanape buka bajunya tuh, lu sengaja nih. Sedangkan kau sengaja nah susah, apalagi kalau tidak sengaja. Yang penting bapak tidak sengaja tidak batal. Itu sudah memenuhi syarat puasa yang disebut syam. Tapi kalau saum itu puasa plus. Puasa tapi matanya dia jaga. Bagaimana jaga mata? Keluar kau dari grup WhatsApp yang banyak film-film pornonya. Karena tong itu grup WhatsApp sangin film porno no sebar. Dilihat dosa tidak dibuka. Penasaran ki? Buka ki. Daripada bikin penasaran, mesuk bawan no, pulang mako di situ grup. Supaya kau tidak dibilang sombong, pamit kok. Mohon maaf dalam rangka memuliakan bulan suci Ramadan dan menyempurnakan ibadah saya. Saya pamit karena saya tidak mampu menahan dari godaan-godaan film dan foto-foto porno. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe katte. Ya, satu. Dengan berpuasa yang sempurna, menahan mata, menahan ucapan-ucapan tidak ada faedah. Ya narunasa Nabi tak tidurnya orang puasa ibadah. Tapi tidur yang bagaimana? Daripada pergi mak domeng. Matin rono, makiamal lah puasamu. Daripada pergi sepeda yang membuat kamu pamer pahamu, yang membuat kamu lihat aurat, sudah lebih kau tidur. Itu puasanya orang tidur berpahala, tidurnya orang puasa pahala. Tapi kalau kau tidur betul, mulai nanti ini matin rono, labe, duhur tidak, asar tidak, maghrib baru bangun. Itu tidur pahala tidak, tidur ditindih setan. Tidak semua tidur. Tidurnya orang puasa yang berpahala karena dia capek tadarus. Subuh tidak tidur, tapi langsung lanjut tadarus. Capek 2 juz na cambuk. Tiba-tiba baring-baring. Itu tidur yang berpahala. Capek karena ngaji. Tapi capek karena begadang tadi. Lalu tidak datang sholat subuh, tidur. Itu tidur ketindih setan. Satu, puasa bisa menghapus dosa. Yang kedua, cara menghapus dosa, memperbanyak istighfar. Itulah anjuran agama. Kau melo, kau buka, megah-megah kau istighfar. Mau buka puasa, banyak-banyak istighfar. Kenapa? Menjelang buka,
itu doa makbul. Maka menjelang buka, duduk menghadap kiblat. Sudah ada wuduknya, pakai gamis, dia pakai parfum, menghadap kiblat, lalu dia istighfar. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'al kharidaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Ulang, seperti di Masjid Al-Markas tadi malam. Antara dua rakaat ke dua rakaat berikutnya diiringi dengan istighfar dan salawat. 20 rakaatmu ambil, Masya Allah tidak ampuni dosamu. Padahal Allah sudah katakan, saya cinta kepada hambaku yang bertobat. 20 kali kau lakukan satu kali salat tarawih dalam satu tarawih, masa Allah tidak ampuni dosamu? Maka istighfar. Kalau menjelang buka, istighfar. Dengan catatan, jangan istighfar dengan depan makanan. Pak, kalau kau istighfar depan makanan, pasti tidak khusyuk. Asyhadu Allah ilah pisang hijau. Illallah wa jalan kotek, memang lombok nah. Begitu datang tangan, mon ripo lah buah, padahal dia buah aja. Jangan. Yang bagus mandi, pakai parfum, pakai gamis, hadap kiblat, istighfar. Ulang, masa Allah tidak kabulkan doamu? Padahal Allah sudah jelaskan, innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Sambil duduk-duduk, tidak ada kegiatan nanti, istighfar. 2. Yang ketiga, cara bertobat, perbanyak salat sunat taubat. Rasulullah melaksanakannya. Selesai sholat maghrib, nunggu isya, sholat 2 rakaat. Salam 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam. Sampai 6. Itu orang ulama juga biasa mengatakan sholat sunat awwabina. Berapa rakaat Ustaz? 2 salam, 2 salam, 2 salam, 6. Boleh 2? Boleh. 4? Bagus. 6? Top. Agak bacaan Ustaz? Sama baca sholat tarawih. Cuma beda niat. Kalau tarawih, ya niatnya tarawih. Kalau duha, niatnya duha. Jangan lalu kau sholat duha jam 10 malam. Jangan kau tuh. Tapi tobat. Bagus sudah sholat maghrib, nunggu isya. Maka kalau buka puasa, jangan kau langsung balas dendam. Karena begitu kau balas dendam, kaget perutmu. 1 hari lapar langsung diserang. Pak! Masuk setan. Ngantuk. Nak capu-capu. Tidur. Maka sebaiknya selesai buka, tidak ada kegiatan, datang di masjid, menunggu isya. Allah, ndak ku tahu usallina Ustaz. Itu usalli memang ulama Melayu diajarkan. Boleh tidak pakai usalli, yang penting ada dalam hati tak. Baru kita turun dari motor, kita bilang di dalam hati tak, mau kak sambayan toba ini, itu minia. Nah modekmu bacai. Tapi komelo ko baca di mato. Sholli sunatal taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Takabbere 2 rupa. Ada yang begini, ada dalilnya. Ada juga begini, ada dalilnya. Pakai mah kemana kau suka. Ada juga orang seperti orang ngantuk. Jalan langsung begini saja. Ada juga begitu. Taruh nih yang penting kata udah lek namuita. Ada memang begitu langsung saja. Jangan kau calai orang, biar nih ada tong itu pasti nak tahu. Ada tong tinggi sekali. Allah. Yang penting jangan kau ganggu orang. Pak ada tong orang takbir pakai gigi telinga tak di samping. Oh. Allah. Santai mau kau. Kau tak lewat tong bela. Ada tong begitu. Mak baca Fatihah kayak ada di telinga. Malik ya.
Biasa iya mau cowok. Nah kan? Ada juga begitu. Belum lagi mau sembahyang, nah cambuk bisiwaknya. Tidak begitu Rasulullah. Siwak sunnah. Tapi jangan kau sambil siwak lihat orang. Tidak pernah itu sejarahnya Nabi kurang ajar begitu. Tidak. Nah tutup tuh napa makwe. Tidak dia lihat orang. Biasa iya bos. Sudah? Nah sudah mi. Tidak ku hafal itu usalli Ustaz. Karena tong anak muda kudu masuk di masjid. Allah. Nah ulangi lagi. Langsung dulu. Kutanya kenapa tidak jadi kusambayan dia bilang ku lupa susallina Ustaz. Nah lagi sussalena iya. Jangan mau lagi sussalemu. Kau demo apa le sallina? Boleh langsung aku saja. Nah tahu mi Tuhan sambayan tobat ko. Tapi paling kalau mau kau ucapkan bilang aku saja begini. Tuhan sambayan tobat karena Allahu Akbar. Boleh mi. Sudah takbir. Ya? Ada yang kasih begini tangannya. Ada dalilnya. Ada juga antara perut dan pusat, ada dalilnya. Ada juga di bawah pusatnya, ada dalilnya. Bahkan ada nak kasih lurus saja begini. Pergi aku di tanah suci, ada tuduh apa begini saya. Allahu Akbar begini mi. Itu umumnya Syiah. Boleh pakai mako semua, jangan kau calai orang. Kau lihat orang begini, nak bilang kedinginan nih. Jangan tahu kau cala. Ada orang begini, dia bilang malupui. Jangan kau pakai yang kau yakini dengan tidak mencela orang. Kalau dia salah kau tidak tanggung salahnya. Begitu kau celah kau dapat dosa. Pakai mako yang kau yakini. Mana yang cocok Ustaz? Cocok semua. Mana yang tidak cocok? Kalau nu pakai ki semua. Allahu Akbar. Ay pasti mako salah. Nih, sudah. Salat taubat. Baca doa iftitah. Doa iftitah sunnah. Kau tidak baca juga boleh. Tapi kau baca lebih bagus. Pak engkau ya salalan doa iftitah ma pasandre nasa mogi Ada ikrar kita berserah diri kepada Allah ketika kamu baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya natu ya sang ikhlas. Jangan sedikit-sedikit semua ku upload. OTW Masjid Raya. Alhamdulillah. Sudah sholat tahiyatul masjid. Begitu mau pulang sujud ina foto dirinya. Alhamdulillah sudah sholat sunat taubat seperti anjuran dasar latih. Tak lewat-lewat tongko itu bos. Jantung aku biar nih Allah yang tahu itu sholatmu. Sudah salat taubat. Kapan taubatnya? Sujud terakhir. Jangan ucapkan. Imam Syafi'i dia bilang kalau kau ucapkan batal. Tapi ada imam lain mengatakan boleh. Mana kau pakai? Terserah mi. Jangan bikin susah dirimu beragama. Sujud maka. Ya Allah. Tadi saya hilap. Saya ambil sandalnya orang ya Allah. Tak lupa kak. Kukira sandalku Tuhan. Padahal bau beda sekali. Tapi kukira. Hilap kak. Ampuni dosaku ya Allah. Nabi isi kau itu malaikat. Kau diterima tobatmu. Tapi kasih kembali sandalnya orang. Tidak boleh kau tobat sandalnya orang tetap nuleper. Palisui. Dan yang lebih penting, ikrar kau dalam hati. Ya Allah, berikan saya kesanggupan tidak mengulang. Karena tanpa hidayah pertolongan Allah diulang lagi itu. Ulang. Itulah yang disebut Pandritata Riolo tobat tomat tampu. Tobat orang hamil, coba lihat orang hamil pak kalau melahirkan. Pernah semua kita lihat istri tak melahirkan. Lihat itu teriak-teriak itu. Dulu mama necek waktu nak hamil teriak-teriak tuh. Tobat mak. Ndak mau mak lagi hamil. Terakhir mini. 5 bulan kemudian. Mak tampu sih. Jangan tobat begitu. Jangan ada suka Tuhan. Subah. Tobat nasuha. Berikutnya. Setelah ibadah mahda namanya, penyembah-nyembah, bertaubat, berzikir. Nah berikutnya, wa amilus shalihat. Perbanyak amal-amal soleh, ganti kesalahanmu dengan kebaikan. Pak, tuan-tuan, adik-adik, saya cinta kalian kepada Allah. Ibadah itu bukan sekedar sholat,
Ibadah itu bukan sekedar tadarus. Ibadah itu bukan sekedar puasa. Cari nafkah itu ibadah. Adik-adikku ini yang masih muda, kau pergi kerja karena kau ringankan beban orang tuamu. Malu kau dicarikan nafkah sama bapakmu, kasihan. Setengah mati mamamu cari nafkah, kau bapakmu jual-jual kue. Lalu kau merasa, ndak enak kah dibiayai. Biar saya kerja jadi buruh, saya bisa kuliah, ongkos diriku sendiri. Itu jihad seperti kau perang Badar. Anda pekerja keras, buruh, angkat-angkat semen, kau tetap puasa, bikin masjid, kamu jadi tukang buruhnya, kau tetap puasa, kalian dapat pahala seperti ikut jihad di perang Badarnya Rasulullah. Suatu kali Nabi jabat tangan dengan sahabat, mak jabai Nabi tak. Itu orang kaya dengan orang miskin baru ke jabat tangan ditahu ini bilang orang kaya ini. Apaan Ustaz? Biasanya lembut tangannya. Jabat tangan mah kok sama ketua DPR dengan ketua tukang. Jabat tangan mah kok. Ya dede keseranan singkama kucing kurasa paru. Ada memang begitu. Dulu waktu saya masih SMP, ini ada teluk cicak di sini. Nah bila orang Bugis mat teluk cicak ya ada kasar di sini. Kenapa? Orang apa? Mas Sangking. Nggak pernah, ini anak-anak milenial kah? Nggak pernah semua nurasa jalan di Pematang. Pernah kurasa jalan di Pematang? Bawa beras, ya, bawa padi yang sudah disampak, baru dipikul. Jalan di Pematang kecil, licin. Baru piku sadari sekarang, ternyata Allah begitu sayangnya kita. Jalan licin, kecil, bawa 50 kilo, tidak jatuh tong orang. Padahal bayangkan bisa jalan gitu, peluang kita jatuh, dan kalau jatuh bisa patah tulang belakang. Tapi tidak pernah kulihat orang bawa padi buru jatuh sampai patah-patah. Karena Allah penolong dan penyayang. Nah, kasar tangan. Nabi jatuh tangan sama Mu'adz. Maka Nabi tak maka tuh nama kau seral lama. Kenapa nak kasar sekali tanganmu? Mu'adz berkata, ya Rasulullah, saya ini kasihan buruh kasar. Kerjaku kasih pecah-pecah batu jadi ciping. Tapi di Arab tidak ditahu bahasa ciping. Jangku lagi cari mana hadis ini ciping. Sampai tak bakar itu hadis sudah pagi. Karena ada hadis bahasa ciping. Bahasa najidas ini. Supaya kita lebih gampang mengerti. Batu besar dipotong. Lalu dijual di pasar. Ini mina kasar tanganku ya Rasul. Nabi terharu, berkaca-kaca matanya Nabi. Karena sayang sama sahabat ini yang kerja keras. Dia ambil tangannya. Lalu Nabi cium. Lalu Nabi bersabda, ini tanganmu yang menghindarkan kamu dari api neraka. Begitu Allah menghargai orang bekerja keras cari nafkah. Ada orang di masjid, rajin sujud, rajin tadarrus, rajin zikir. Ibadahnya lengkap. Satu. Yang kedua, orang kedua, ibadahnya sederhana, biasa-biasa saja. Selesai sholat berdoa pendek, pergi lagi ke pasar dagang. Lalu Nabi ditanya, ya Rasulullah, dari dua orang ini mana yang baik ya Rasul? Jauh lebih baik itu pedagang daripada itu yang tinggal saja di masjid. Mau berdoa, mau bayar hutang, mau lunas hutang, tinggal saja di masjid. Ya Allah, lunasi hutangku. Capek bah hidup ya Allah, sekali hutangku ini ya Allah. Nabi bilang, Allah karena capek hidup sekali cabut nyawanya saja itu makutu. Allah cinta kepada hambanya pekerja keras, tapi dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian yang cari nafkah, jihad fisabilillah, bekerja dengan baik, puasa tapi tetap bekerja tapi tetap puasa. Itulah orang-orang yang akan dihapuskan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
dengan beramal soleh. Banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Tapi kalau masih mau dengar ceramah saya gampang. Gimana caranya Ustaz? Buka mako YouTube. Baru tulis minamaku Das'at Latif. Keluar itu banyak ceramah. Sudah itu like, komen dan share. Itu di YouTube. Kalau mau gratis tinggal ambil remote. Jam 4 subuh Metro TV sama TV One. Metro TV gaspol. Tadi pagian rekaman sisanya di sini. TV One ngopi, ngobrol perihal iman. Net TV jam 1 siang waktu Makassar. SCTV jam 5 pagi waktu Makassar. Silahkan nonton lagi. Insya Allah kalau ada yang baik kita ikuti dan kita amalkan. Kalau ada yang tidak sepaham dengan kita, ada yang pernah kita dengar ustadz yang berbeda, jangan bikin susah hidup tak. Ikuti yang kita senangi dan kita yakini benar tanpa mencelah pendapat yang lain. Karena sekarang semakin banyak penceramah, bukan kita semakin alim, tapi kita menjadi tim juri. Nah karena tong itu nak kira barangkali itu ustaz lomba pidato. Wih itu jago kalau dia, tapi itu kalau itu ada dengan tuh orang. Jadi tim juri kok namanya itu. Amalkan yang kamu senangi, yang kamu anggap cocok, tanpa kau hina dan maki yang berbeda. Karena banyak ini adik-adik sekarang baru belajar agama 3 bulan, kayak dia penghuni surga sendiri. Bid'ah ini, dek kamu baca kitabnya. Bukan bid'ah, bukan. Kau belum lengkap ilmumu. Pun kalau kau sudah baca, jangan kau salahkan orang. Itu enak orang kalau beragama tanpa suka menyalah-nyalahkan. Ya, bayangkan ada orang di satu kampung tiap subuh kunut sejak ada itu kampung, tiba-tiba dikirim anak-anak pergi di pesantren, pulang kalah sana SD disuruh pidato karena latihan dari pesantren langsung bilang kunut itu bid'ah. Kaget semua orang satu kampung. Boleh kayak anak ya. Jadi yang baik, jadi pendakwah juga itu kita lihat juga. Oh ini cocok ini tidak. Jangan cari susah, jangan menyampaikan yang membuat kita gaduh dan berbeda. Banyak hal yang bisa kita bahas yang membuat kita sama-sama pandangan dan sudut pandang yang sama. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.